Sistem ekonomi. Sistem berasal dari bahasa Latin sistema dan bahasa Yunani sustima, yaitu suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi. Namun, terdapat beberapa definisi sistem yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu seperti Durmeri, Gregory, James, dan Muhammad Hatta. Ada 5 sistem ekonomi yang tumbuh dan berkembang di negara yang bersangkutan. Yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional, yang kedua sistem ekonomi kapitalis, yang ketiga sistem ekonomi sosial, yang keempat sistem ekonomi campuran, dan yang kelima yaitu sistem ekonomi syariah. Yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional yaitu sistem ekonomi yang didasarkan pada adat istiadat, kebiasaan, atau turun-temurun dari generasi ke generasi. Pada sistem ini biasanya dilakukan dengan cara barter atau dengan cara yang tradisional. Kelebihan sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, kelestarian alam. Sistem ekonomi tradisional biasanya lebih menjaga kelestarian alam karena produksi didasarkan pada kebutuhan bukan keuntungan. Yang kedua, kerjasama dan kerukunan. Sistem ekonomi tradisional mendorong kerjasama dan kerukunan antar anggota. Yang ketiga, tidak adanya persaingan tidak sehat. Produksi dalam sistem ekonomi tradisional tidak bertujuan untuk mencari keuntungan sehingga persaingan tidak sehat dapat dihindari. Yang keempat, ada stabilitas ekonomi. Perekonomian cenderung stabil karena tidak dipengaruhi oleh fluktuasi pasar seperti pada sistem ekonomi modern. Yang kelima, kejujuran dan pertukaran. Sistem barter yang sering digunakan dalam sistem ekonomi tradisional mendorong kejujuran dan kepercayaan dalam perdagangan. Yang keenam, menjaga nilai sosial dan komunitas. Sistem ekonomi tradisional menjaga nilai sosial dan komunitas yang kuat sehingga masyarakat dapat hidup harmonis. Kekurangan sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, terbatasnya hasil produksi. Sistem ekonomi tradisional cenderung memiliki hasil produksi yang terbatas karena teknologi dan metode produksi masih tradisional. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi melambat. Pertumbuhan ekonomi cenderung melambat karena kurangnya investasi dan inovasi dalam sistem ekonomi tradisional. Yang ketiga, sulitnya menyesuaikan dengan teknologi modern. Sistem ekonomi tradisional sulit menyesuaikan dengan teknologi modern karena tradisi dan kebiasaan yang masih kuat. Yang keempat, yaitu kualitas yang rendah. Kualitas barang hasil produksi cenderung rendah karena teknologi dan metode produksi yang masih sederhana. Kelima yaitu sulitnya menetapkan nilai tukar. Dalam sistem barter, sulit menetapkan nilai tukar yang adil dan disepakati bersama. Yang keenam, rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas karena terbatasnya teknologi dan metode produksi. Alokasi sumber daya ekonomi dalam sistem tradisional tidak efisien. Sistem ekonomi kapitalis, pengertiannya yaitu sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat produksi, kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi dan mekanisme pasar atau permintaan dan penawaran. Sebagai pengatur utama kegiatan ekonomi, sistem ini banyak diterapkan di negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Inggris. Untuk ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis itu ada 6. Yang pertama, kepemilikan swasta, yaitu alat-alat produksi seperti pabrik, tanah, dan modal dimiliki oleh individu atau perusahaan swasta, bukan oleh negara. Yang kedua, motif laba, yaitu tujuan utama kegiatan ekonomi adalah untuk memperoleh keuntungan atau laba sebesar-besarnya. Yang ketiga, kebebasan individu. Setiap orang bebas untuk memilih pekerjaan, membuka usaha, menetapkan harga, dan bersaing di pasar. Yang keempat, persaingan bebas. Para pasar bersifat kompetitif. Perusahaan bersaing untuk menarik konsumen dengan kualitas harga dan inovasi. Yang kelima, peran pemerintah terbatas. Pemerintah hanya berperan sebagai pengawas atau pengatur minimal, tidak banyak campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir, harga ditentukan pasar, yaitu harga barang dan jasa ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran.
Kelebihan sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem ini, individu bebas mengelola kekayaannya yang mendorong kreativitas dan produktivitas. Persaingan yang bebas membantu menjaga kestabilan harga dan produksi. Motivasi untuk mendapatkan keuntungan mendorong inovasi dan efisiensi. Kekurangan sistem ekonomi kapitalis. Sistem ini menyebabkan ketimpangan sosial karena kekayaan cenderung terkonsentrasi pada segelintir orang. Eksploitasi sumber daya alam dan sering terjadi demi pertumbuhan ekonomi. Nilai sosial seperti gotong royong dan tolong-menolong cenderung terabaikan. Yang ketiga ada sistem ekonomi yang sosialis. Dalam sistem sosialisme, faktor produksi dikelola oleh negara untuk kesejahteraan bersama dengan tujuan pemerataan kesejahteraan dan menghindari ketimpangan sosial. A. Kelebihan sistem ekonomi sosialis yaitu sebagai berikut. 1. Semua kegiatan dan masalah ekonomi dikendalikan oleh pemerintah sehingga pemerintah mudah melakukan pengawasan terhadap jalannya perekonomian. Yang kedua, tidak ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin karena distribusi pemerintah dapat dilakukan dengan secara merata. Yang ketiga, pemerintah juga dapat lebih mudah melakukan pengaturan terhadap barang dan jasa yang akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. B. Kekurangan sistem ekonomi sosialis. Adapun kekurangan sistem ekonomi sosialis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, potensi inisiatif dan kreativitas masyarakat tidak dapat berkembang. Yang kedua, sering terjadinya monopoli yang merugikan masyarakat. Dan yang ketiga, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memanfaatkan sumber daya. A. Kelebihan ekosistem ekonomi campuran yaitu 1. Fluktuasi perekonomian menjadi lebih terjaga. 2. Hak perorangan diakui serta didukung oleh pemerintah. B. Kekurangan sistem ekonomi campuran 1. Jika pihak swasta lebih mendominasi perekonomian, maka akan muncul terjadinya suatu monopoli atau penguasaan pasar. Ekosistem syariah. Sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Islam termasuk Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sistem ini menekan keadilan dan kejujuran. Nilai dasar ekonomi Islam, setiap perbuatan manusia memiliki nilai moral dan ibadah. Tindakan manusia harus memberi manfaat atau horizontal dan mencerminkan moral baik atau vertikal. Definisi ekonomi Islam menurut para ahli. M. Akram Khan, ilmu yang mengatur kebahagiaan hidup manusia lewat kerjasama dan partisipasi dalam pemanfaatan sumber daya. M. Umar Chapra, ilmu alokasi dan distribusi sumber daya untuk kebahagiaan manusia sesuai ajaran Islam. Khursyid Ahmad, usaha sistematis memahami ekonomi dan perilaku manusia dari perspektif Islam. Pentingnya mempelajari ekonomi Islam yaitu meluruskan pandangan keliru tentang kapitalisme dan sosialisme, membantu ekonom muslim memahami perbedaan dengan ekonomi konvensional, membantu studi perbandingan fikih muamalah dan ekonomi konvensional. Karakteristik ekonomi Islam, harta milik Allah, manusia sebagai khalifah terkait dengan akidah, syariah, dan akhlak, menjaga keseimbangan rohani dan materi, seimbang antara kepentingan individu dan umum, menjamin kebebasan individu dalam batas ajaran Islam. Sistem perekonomian Indonesia. Indonesia menganut sistem ekonomi demokrasi Pancasila yaitu berbasis pada nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi. Dan yang terakhir ada nilai-nilai ekonomi Pancasila, yaitu pertama ada ketuhanan, yaitu menjunjung tinggi nilai agama dan etika. Yang kedua ada kemanusiaan, yaitu menghindari eksploitasi. Yang ketiga ada persatuan, yaitu menjaga keutuhan bangsa. Yang keempat musyawarah, yaitu keputusan ekonomi diambil bersama. Dan yang kelima keadilan, yaitu mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Yang kedua, landasan pokok perekonomian demokrasi. Landasan pokok perekonomian Indonesia dituangkan dalam UUD 1945, pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ayat 2 menyatakan cabang-cabang produksi penting bagi negara yang menguasai hayat hidup orang banyak yang dikuasai negara. Ayat 3 menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk memakmurkan rakyat.
Yang ketiga, ciri-ciri sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Sistem ekonomi demokrasi Pancasila yang berlaku di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan dengan sistem ekonomi lainnya. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, etika dan nilai agama terlibat dalam keputusan perekonomian. Yang kedua, kebijakan ekonomi mengedepankan nilai kemanusiaan. Yang ketiga, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berasaskan kekeluargaan. Yang keempat, pengelolaan ekonomi dilakukan dengan pemufakatan lembaga perwakilan rakyat. Yang keempat, kelebihan sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Kelebihannya yaitu yang pertama, pengelolaan ekonomi merupakan suatu usaha kolektif untuk mencapai kemakmuran bersama. Yang kedua, perekonomian nasional diutamakan untuk kemakmuran rakyat. Yang ketiga, inovasi dan kreativitas individu dikembangkan tanpa mengganggu kepentingan umum. Yang kelima, kekurangan sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, daya kreasi dan inovasi masyarakat berpotensi mati karena dominasi negara dalam pengelolaan keuangan. Yang kedua, keputusan ekonomi diambil secara lambat karena perlu penyelarasan kepentingan bersama. Yang ketiga, perekonomian berjalan secara tidak efisien karena mengedepankan demokrasi yang relatif lama. Yang keenam, contoh penerapan sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Yang pertama yaitu koperasi. Koperasi merupakan usaha kolektif berasaskan kekeluargaan. Pengelolaan dan distribusi kekayaan dikuasai oleh para anggota, sehingga kesenjangan ekonomi antar individu bisa diminimalisir. Yang kedua, BUMN, Badan Usaha Milik Negara, menunjukkan eksistensi peran negara dalam pengelolaan perekonomian di berbagai bidang. Sebagian BUMN merupakan hasil dari nasionalisasi perusahaan Belanda setelah proklamasi.